Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen harus melalui penderitaan, namun hidup Kristen tidak akan menderita. Nah, mungkin saudara berkata, apa maksudnya bahwa hidup Kristen akan melalui penderitaan, namun hidup Kristen tidak akan menderita? Nah, jawaban saya sederhana, bahwa hidup Kristen harus melalui penderitaan. Artinya, setiap kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti harus melalui penderitaan. Nah, penderitaan kita bisa bermacam-macam. Bisa saja karena itu memang proses Tuhan dalam hidup kita. Bisa juga karena memang serangan iblis dalam kehidupan kita. Bisa juga karena salah keputusan kita yang kita ambil dalam kehidupan ini. Jadi hidup Kristen bisa saja melalui penderitaan. Namun yang pasti hidup Kristen tidak akan menderita. Kenapa tidak akan menderita? Waktu kita melewati penderitaan, kita tahu kita tidak pernah sendiri. Kalau itu karena kesalahan kita dalam mengambil keputusan misalnya, kita cepat-cepat bertobat dan mengingat cinta Tuhan, dan kita kembali bangkit berjalan bersama Tuhan. Kalau itu merupakan proses Tuhan, kita akan sabar menanggung segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa Kristus tidak pernah memberikan kepada kita pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Tapi kalau itu merupakan serangan iblis dalam kehidupan kita, kita juga akan hadapi dengan iman. Karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah melewati penderitaan itu adalah situasi. Tetapi masalah menderita itu adalah sebuah keputusan hati kita. Karena seringkali ada banyak orang yang sebetulnya hidupnya baik, punya rumah mewah, punya segala-galanya, tetapi dia hidup dengan penderitaan. Hidupnya gak ada syukur, hidupnya penuh dengan amarah, hidupnya penuh dengan kebencian, hidupnya penuh dengan kedendaman, karena dia mengambil keputusan untuk membiarkan penderitaan mengendalikan hidupnya. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, waktu kita berjalan bersama Kristus, kita tahu penderitaan itu hanya tipuan iblis untuk membuat kita sengsara. Tetapi waktu kita bangkit dan belajar bersyukur dalam segala perkara, maka kita tahu penderitaan adalah bagian dari proses Allah untuk membuat kita makin hari makin dewasa, makin dekat dengan Tuhan, dan makin hidup seturut kehendaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kepastian, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang sikap dalam menghadapi penderitaan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan penderitaannya akan kita hadapi atau tidak, karena setiap kita pasti harus melalui penderitaan. Karena penderitaan adalah bagian dari orang yang hidup di muka bumi. Pasti setiap orang yang hidup di muka bumi harus mengalami penderitaan. Hanya persoalannya sikap kita menghadapi penderitaan. Ada banyak orang yang lari dari penderitaan. Ada banyak orang yang ingin melupakan penderitaannya. Ada banyak orang yang menangisi penderitaannya. Dan itu semua akhirnya membuat seorang makin tambah dalam penderitaannya. Tetapi waktu kita berani hadapi penderitaan dengan iman, kita tahu Allah kita tidak pernah mengecewakan dan membiarkan kita. Sehingga pendengar sekalian, ketika engkau menghadapi hari ini penderitaan sekalipun, ini saatnya engkau belajar tersenyum, hadapi dengan iman, bilang aku tidak menghadapinya sendiri, tapi Kristus beserta dengan aku. Dia akan memberikan aku kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Nah, dalam pembahasan tentang sikap menghadapi penderitaan, kita belajar sama-sama dari 2 Timotius pasal yang kedua. Dari 2 Timotius pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat bahwa Paulus memang menulis surat ini ketika dia ada dalam penjara, dan secara fisik dia sebetulnya sedang melewati penderitaan. Tapi dengan tenang dia katakan, aku mengerti bahwa firman Allah tidak terbelenggu. Dengan lain kata, meskipun penderitaan sedang menyiksa dagingku, penderitaan sedang menekan jiwaku, tetapi aku punya kepastian yang luar biasa bahwa aku mengalami kedahsyatan firman Allah yang luar biasa, yang tidak dapat pernah dibelenggu oleh siapapun. Itu sebabnya dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat sikap Paulus dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-8, dikatakan ini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Paulus dengan tegas bilang, ingatlah ini Yesus Kristus yang sudah bangkit. Jadi yang pertama, sikap menghadapi penderitaan adalah kita harus mengingat Yesus kita telah mengalahkan maut. Itu sebabnya jangan pernah berteriak, Yesus, oh masalahku begitu besar. Tetapi berteriak kepada masalah dan berkata, hai masalah, Yesusku besar. Nah, waktu kita berteriak, Yesus masalahku besar, sepertinya Yesus menjadi begitu kecil dan masalah kita menjadi begitu besar. Tapi waktu kita katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Yesus yang besar, maka masalah kita menjadi kelihatan begitu kecil, karena Yesus kita menjadi begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, maut saja telah dikalahkan, kematian saja telah dikalahkan oleh Yesus. Nah, kalau Yesus telah mengalahkan maut, nah kuasa yang sama Dia berikan kepada kita, karena kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diberikan Bapa kepada kita untuk kita menjalaninya. Nah, waktu kita diberikan kuasa untuk menang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau maut saja sudah dikalahkan, masakan kita tidak akan kuat menghadapi penderitaan, masakan kita nggak akan kuat menghadapi masalah. Hanya persoalannya, maukah kita bangkit, maukah kita menerima kuasa itu, maukah kita hadapi setiap masalah kita dengan sebuah kepastian bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Jadi yang pertama, ingat, Yesus telah mengalahkan maut. Yang kedua, sikap kita dalam menghadapi penderitaan. Lihat ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi haleluya, firman Allah tidak terbelenggu. Berarti yang kedua, pegang teguh firman Allah. Jadi sikap kita dalam menghadapi penderitaan, pegang teguh firman Allah. Nah, dalam menghadapi penderitaan, seringkali setan mulai berbisik kepada kita dan berkata, jangan percaya firman Allah, itu hanya berisi janji-janji yang tidak pernah akan bisa ditepati, itu hanya berisi janji-janji yang tidak pernah akan bisa diterima, itu mungkin hanya untuk hamba-hamba Tuhan tertentu, itu mungkin hanya untuk orang-orang yang hidupnya suci, tapi kamu kan banyak kekurangan, kamu kan banyak kelemahan. Sehingga apa yang terjadi, kita mulai berpikir, iya ya, kok firman Tuhan janjinya luar biasa, tapi kenyataan sehari-hari berbeda dengan janji-janjinya. Nah, hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Paulus dalam penjara, dia katakan bahwa aku terbelenggu sebagai seorang penjahat, tapi firman Allah tidak pernah terbelenggu, karena dia tahu persis apapun yang dia pegang dalam firman Allah itu akan memberikan kelegaan, kepastian, kemenangan yang luar biasa dalam hidupnya. Haleluya. Berarti sekali lagi, bagaimana sikap menghadapi penderitaan? Yang pertama, ingat, Yesus telah mengalahkan maut. Yang kedua, pegang teguh firman Allah. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-10, dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Yang ketiga, sikap kita dalam menghadapi penderitaan, kita harus hadapi dengan kesabaran, karena kita ingat Allah punya rencana di balik semuanya. Paulus dengan yakin bilang, aku sabar karena aku tahu di balik semuanya ini ada panggilan Tuhan buat orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menerima keselamatan, dan aku di sini untuk memberi kekuatan kepada mereka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hadapi dengan kesabaran. Kenapa kita perlu sabar? Kadang-kadang kita berkata, aduh, sampai kapan lagi saya mesti sabar? Kalau saya mesti sabar terus, lama-lama saya nggak kuat. Jawaban saya sederhana, kita harus hadapi dengan sabar, karena kita mengerti tidak
dengan kebetulan Allah mengizinkan semua masalah ini. Allah mengizinkan pergumulan, Allah mengizinkan masalah dengan sebuah maksud yang luar biasa. Waktu kita sabar, Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang memperoleh selamatnya. Waktu kita sabar masuk dalam rencana Allah, baru kita melihat di balik semuanya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir, sikap dalam menghadapi penderitaan. Lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berarti yang keempat, apa sikap kita dalam menghadapi penderitaan? Ingat bahwa ada upah bagi mereka yang tekun dan setia. Karena Alkitab berkata jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Berarti waktu kita tekun menghadapi segala perkara, kita setia menghadapi segala perkara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali perlu saya tegaskan, kembali perlu saya ingatkan bahwa ada upah. Kadangkala kita pergi ke gereja, lalu kita berkata, kok Tuhan saya nggak menang-menang dalam hidup saya? Jawaban saya sederhana, kadangkala kita nggak tekun, saudaraku. Kadangkala kita nggak setia. Mungkin kita betul mencintai Yesus, mungkin betul kita mengasihi Dia, mungkin kita memang betul-betul mau lebih dekat dengan Tuhan, tapi sering kali kita nggak tekun. Ada masalah sedikit kita mundur, ada persoalan sedikit kita jatuh lagi, ada tantangan sedikit, ada bujukan rayuan dunia sedikit, kita melenceng lagi. Ini yang saya bilang, kadangkala kita nggak tekun, tapi kalau kita mulai tekun, jatuh bangkit lagi, mulai terpengaruh kembali lagi, terus tekun, belajar. Kenapa ya saya jatuh? Kenapa ya saya terpengaruh? Lalu mulai belajar, makin dekat, makin akrab sama Tuhan, setia menghadapi segala perkara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, orang-orang yang tekun dan setia akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Dari sini kembali kita belajar bahwa penderitaan bukan harus dihindari. Penderitaan tidak perlu ditangisi. Kita tidak perlu bersembunyi di tengah penderitaan. Tapi ini saatnya kita hadapi penderitaan. Ingat, Yesus telah mengalahkan maut. Pegang teguh firman Allah. Hadapi dengan kesabaran, karena di balik semuanya Tuhan punya rencana. Dan ingat, ada upah bagi yang tekun dan setia. Waktu kita menyadari bahwa kita harus hadapi penderitaan, maka kemenangan ada di dalam jalan kita. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap pendengar sekalian, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang menghadapi pergumulan. Saudara ingin didoakan, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya akan berdoa buat pendengar sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat. Hamba berdoa secara khusus buat setiap mereka yang sedang dan saat ini sedang melalui penderitaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan hamba juga berdoa untuk rumah tangga yang sedang menghadapi penderitaan, orang-orang muda yang sedang menghadapi penderitaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka masuk dalam kemuliaan-Mu. Oh, tuntun mereka untuk melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kembali mujizat dan kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus sumber kemenangan kita, kekasih jiwa kita yang mengerti kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.